Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistianingsih. Saya mengajar di SMP Sidkia Islamic School Kota Bekasi. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7. Menjadi seorang guru adalah panggilan jiwa, di mana kita diberikan amanah bukan hanya menjadikan seseorang yang awalnya belum tahu menjadi tahu, yang awalnya belum paham menjadi paham, dan yang awalnya belum bisa menjadi bisa. Pada proses perjalanannya, menjadi guru adalah bukan hanya tentang mengajari, tapi juga mendidik, membimbing, memfasilitasi anak bertumbuh secara bahagia dan bebas sesuai dengan tahap perkembangan dan bakat minatnya masing-masing, sehingga mampu menjadikan seseorang pribadi yang berbudi pekerti luhur dan berketerampilan, yang bisa hidup survive mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seorang pendidik haruslah mampu menuntun anak. Menuntun artinya mengarahkan anak ke arah yang lebih baik sesuai dengan kodrat yang ada pada anak. Di antaranya kodrat alam dan kodrat zaman. Menumbuh kembangkan laku anak yang sudah baik menjadi lebih baik, dan memperbaiki laku anak yang tadinya belum baik menjadi baik. Menebalkan segala sifat positif yang ada pada diri anak dan mengurangi sifat negatif pada anak dengan segala kebaikan-kebaikan yang tumbuh dalam diri anak, sehingga menjadikan seseorang anak yang merdeka, yang mampu hidup pada kekuatannya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Dan untuk itu, seorang pendidik dengan tulus ikhlas mendekati anak, ikut bermain dengan anak, bukan untuk meminta hak dari mereka, tapi untuk berhamba pada anak, menjadikan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan mereka ruang seluas-luasnya untuk berkreasi dan berekspresi dengan bakat minatnya masing-masing. Untuk menjadikan anak yang merdeka secara lahir dan batin, yang membuatnya selamat dan bahagia, maka pendidikan haruslah berpusat pada anak, memfasilitasi anak apapun yang mereka perlukan, untuk menebalkan laku baik pada anak, mengajak mereka untuk aktif, dan menjadikan mereka aktor dalam pembelajaran, membuat suasana yang menyenangkan agar anak-anak merasa nyaman dan mampu tumbuh sesuai dengan tahap perkembangannya masing-masing. Pendidikan haruslah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, kita sebagai pendidik diminta untuk menuntun, membimbing, memfasilitasi anak bertumbuh sesuai dengan sosial budaya di mana anak tinggal. Kodrat alam lain yang dimaksud juga berarti pembelajaran haruslah sesuai dengan tahap perkembangannya. Anak-anak sangat gemar sekali bermain, maka gunakanlah permainan di dalamnya agar suasana menjadi menyenangkan. Pembelajaran juga harus sesuai dengan kodrat zaman. Artinya, pembelajaran harus mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini. Anak-anak yang lahir dan tumbuh dalam era digital harus diajari, diberikan bekal agar kelak mampu hidup mandiri, merdeka, dan bahagia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara pada dasarnya sudah meresapi setiap sosial budaya kita masing-masing. Indonesia dengan budaya ketimurannya yang sangat ramah di mata dunia menjadikannya ciri khas. Di antara kebiasaan senyum ramah di beberapa daerah, pada era ini senyum ramah ini dikembangkan menjadi kultur sekolah, yaitu 6S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun, dan semangat. Dengan trilogi Ki Hajar Dewantara menjadikan kultur 6S ini sangat bermakna. Ingarso sung tolodo, di depan memberikan teladan. Dengan mencontohkan dan mengajak siswa untuk tersenyum terlebih dahulu, ingmadya mangun karso, di tengah membangun karsa atau kemampuan. Setelah itu, anak diminta juga untuk tersenyum, membalas sapa, lalu ada tutburi handayani, di belakang memberikan dorongan, dengan selalu memotivasi siswa untuk terus mampu menerapkan 6S dalam kehidupannya sehari-hari, dengan harapan akan menebalkan laku baik anak hingga sopan, santun,
dan semangat tercipta. Tantangan penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam kehidupan sehari-hari di sekolah adalah bagaimana mengajak dan mengedukasi rekan pendidik untuk bergerak adaptif dan inovatif dalam satu visi misi membangun pembelajaran yang merdeka, menyenangkan, dan bahagia. Karena belum semua paham tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maka untuk itu, saya berusaha mengedukasi dengan mempraktekannya langsung pada pembelajaran di kelas saya, menceritakannya kepada rekan pendidik lain, juga memberikan inovasi-inovasi pembelajaran agar pembelajaran berlangsung secara menyenangkan dan bebas, juga sesuai dengan tahap perkembangannya masing-masing.